Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video eksperimen saya kali ini yaitu mengkonfigurasi mikrotik dan konfigurasi metode Q3 di mikrotik. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah yaitu men-setting IP address dari mikrotik tersebut. Ya, di sini kita bikin NAND Ethernet 1 itu internet, dan di Ethernet 2 itu switch atau hub. Nah, jadi selanjutnya kita klik OK. Ya, langkah selanjutnya kita ke IP address. Kita bikin IP addressnya 192.168.0 ya, 77/24. Salah, kita hapus lagi ya. Kita pilih letak di Ethernet 1. Oke. Nah, setelah itu kita selang saja, kita kembali ke IP tersebut, kita pilih icon DNS. Nah, kita setting DNS tersebut dengan server 8.84 kali dan 8.824-nya 2. Jadi kita centang langsung OK. Setelah itu kita ke MPLS, setting firewall. Router, kita setting tersebut dengan menambahkan IP address kita. Seperti biasa, IP addressnya /1 belakangnya. Setelah kita klik OK, kita kembali coba mentesting jaringannya dengan ping 8.8.8 4 kali. Kita enter. Nah, jaringannya dapat jalan ya. Langsung kita keluarkan saja. Setelah itu kita lari ke selanjutnya address. Kita setting lagi, tambah address baru 192.168 titik 2.1/24. Nah, kita klik itu Ethernet 2 untuk switch. Nah, ke selanjutnya kita ke IP juga lagi untuk men-setting firewall. Nah, firewall kernel kita untuk men-setting di bagian out interface. Kita klik icon itu ya. Oke, sudah. Kita senang saja. Ke selanjutnya kita ke IP, kita pilih salah kan, kita sebelumnya ke firewall lagi untuk ngecek kembali di marker. Kita klik ke situ, browsing sesuai dengan gambar. Kita bikin IP kita di address dengan tadi ya, 192.168.2/1/24. 2/2 saja ya. Langsung saja kita ke outfind. Nah, kita ke action. Untuk memilih actionnya kita pakai mark connection ya. Kita klik client 1. Oke. Nah, gagal gimana tuh? Nah, kita lari ke general lagi, kita rubah. Kita rubah yang out ini menjadi ke in. Itu tuh kita tutup aja. Dan ini baru udah bisa jalan. Oke. Setelah itu kita ke firewall, embargo.
ke marga action, kita setting di bagian kita cek dulu sini sudah oke, sini sudah oke. Kita pindah ke general juga sudah oke. Apply. Nah, selanjutnya kita masih ke tampilan firewall. Kita yang tick yang di tengah. Kita ubah codingnya, addressnya jadi 5 belakangnya, dan ini klien 5, itu menandakan klien 5. Selanjutnya kita ke NAT ya, kita ke action, ke marga action ya, kita ke marga action, jadi klien 1 oke. Nah, kita kembali lagi, yang kita rubah itu yang tambah 4. Kita bikin lagi, kita bikin setiap klien 5. Nah, apply dan oke. Ini sudah 4. Kita tambah lagi untuk klien yang kelima, kita setelah klien 6, klien 4 ya. Selanjutnya kita ke marga lagi action. Setelah itu kita ke address, kita ganti IP-nya 4, dan di kliennya itu ya sekarang ini ke IP-nya 5, kita hapus jadi 7, ke IP klien 6. Jadi total yang kita bikin itu 10 user klien ya. Ini yang 9 ya. Kita lakukan lagi seperti yang sebelumnya, sama, cuma kita mengganti rubah ujung-ujungnya saja, kita sesuaikan dengan urutannya. Kita cek lagi. Ya, kita ke general, kita tambah IP-nya, kita kembali ke action, kita menambah klien tersebut. Kita kembali ke action, mark connection ya, yang sama juga kliennya itu 7, dan yang ini klien 6 ya. Intinya kita atur yang di bagian sini, yang di bagian firewall, yang mana sesuai dengan jumlah klien yang kita teliti, dan saya kebetulan menggunakan 10 klien komputer labor sekolah, jadi kita setting sebanyak 10 address. Kita ke action apply. Selanjutnya kita setting lagi di firewall. Di firewall sudah ada 8 ya, berarti tinggal 2 lagi yang kita setting. Ya, kita nunggu saja ya, rekan-rekan setelah melihat dan menyaksikan secara seksama yang saya kerjakan.
Oke. Kita ke action, kita ke klien 5, kita pilih itu klien parent, klien 6. Ya, kita ganti ke provider lain biar asli bisa diselat juga setelah itu. Jadi kita lari ke setting Margo. Jadi kita setting ke Margo ya. Ini kita pilihlah klien yang kita bikin dari firewall tersebut. Nah, sekarang pertama yang klien 10 dulu, kita rubah juga yang di sana menjadi klien 10 di action Margo tersebut. Ya, inilah kita sudah bikin 10 klien. Nah, kita lari ke QoS. Jadi untuk settingan IP semuanya, address DNS yang sudah. Setelah itu langkah selanjutnya kita lari ke QoS, pilih metode yang saya gunakan itu yaitu Quicktree. Nah, di Quicktree itu kita setting dengan nama total download dan total upload, itu masing-masing pembagian 2 Mbps per PC dengan total PC 10 units. Nah, itu yang kita bikin yang download, kita bikin yang upload ya, sama juga caranya seperti yang tadi. Oke. Selanjutnya kita oke kan, sudah selesai. Kita setting untuk perhitungan upload dan download di Q3 ya. Kita tambahkan masing-masing klien di setiap total klien dan server tersebut yang kita bikin ya, itu sesuai dengan tempat ya. Misal kita bikin teman download, kita bikin pas di bawah yang download gitu. Kita variabelkan dia biar sama rata ya. Oke. Setting 10 6. Oke, kita yang di download lagi ya. Kita setting lagi ya sama seperti sebelumnya. Oke, kita rubah jadi download 2, download 3, klien download 4, sampai seterusnya hingga total klien yang kita bikin kan sudah tersetting, agar di saat pembagian bandwidth, saat pembatasan bandwidth ya, itu dapat menjadi teratur dan sama rata ya. Seterusnya kita lakukan seperti ini. Rekan-rekan sekalian, silakan menyaksikan dengan seksama yang saya kerjakan ya, walaupun tanpa saya eja sedikit-sedikit ya. Kita lari ke New Kiwi paket 5 ya. Pokoknya intinya kita setting, kita tambahkan di setiap server itu kliennya.
Oke, nah di bagian total download sudah. Setelah itu kita beralih ke total upload. Ya, kita lakukan yang sama seperti sebelumnya, tapi ya dengan merubah nominal sedikit pun. Kita pilih ke parent ya, itu kita atur masing-masingnya 765K, dan ini 2 MB 2M. Jadi sebenarnya di bagian sini nih tahap akhir dalam men-setting mikrotik menggunakan metode Q3. Jadi kita lakukan konfigurasi setting yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, saat ini kita tuntaskan membuat klien dari user komputer yang kita bikin ya. Ya, sekarang kita sudah selesai ke upload 10. Nah, oke, setelah kita lakukan pembagian penyeting konfigurasi metode Q3 tersebut di mikrotik, kita langsung mengkoneksikan jaringan LAN ya ke komputer kita. Setelah itu kita beralih ke Google dan melakukan speed test untuk menguji kecepatan jaringan yang kita batasi. Ya. Kita bikin Google, di Google tuh speed test ya, kita klik. Nah, kita speed test, kita lakukan pengujian ya, penilaian apakah bandwidth yang kita lakukan dapat teratasi oleh komputer dosen. Langsung kita lari ke total perhitungan, itu di ping itu untuk coba yang undo itu mengetes kecepatan dan mengunduh, dan unggah ini mengetes jaringan. Nah, oke, sudah siap digunakan.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.